Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian yang berkata, tunggu sebentar. Aku diberkati. Bisa kelihatan kan layarnya? Oke. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan karena anugerah Tuhan selalu beserta kita. Sekarang kita akan angkat pujian sekali lagi. Tunggu sebentar.
Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Terima
sekarang kita akan segera masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Dan kita angkat satu pujian lagi. Harapan. Dan setelah itu saya langsung serahkan kepada Tia. Mari kita angkat pujian ini sambil benar-benar berharap. Kau
Oke, kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Seminggu berjalan Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami, dan bahkan Tuhan membekali kami dengan firman. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami telah berkumpul kembali teman-teman kami yang bergandengan tangan untuk Indonesia. Bapak, di dalam kerajaan surga kami tahu kami adalah orang-orang yang punya keterbatasan, titik kelemahan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah Allah kami yang luar biasa. Bapak, di dalam kerajaan surga pada malam hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan perenungan kami, surat Injil kami. Kiranya Roh Kudus-Mu datang di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, sehingga apa yang kami dengar Tuhan tidak terlewatkan begitu saja, tetapi kami juga bisa menikmatinya setiap hari di dalam perkuliahan kami dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini, mungkin dalam keadaan sibuk, dalam keadaan ujian, dan maupun dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, bantulah mereka untuk bisa mendapat jawaban hanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerangkan firman. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, pada malam hari ini saya mengawali dulu dengan kita pada malam hari ini. Saya sudah rekam. Kenapa saya rekam? Mungkin alasannya sih sungguh banyak. Pertama, suaraku agak terganggu kalau banyak berbicara, nanti agak ada sesuatu yang mengecewakan hatiku dan hati Tuhan dan semuanya. Dan mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang keadaan ujian, jadi saya persingkat mungkin sekitar 15 menit. Oke. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Shalom. Kita mengucap syukur pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, dan kita bersyukur juga untuk seminggu yang berjalan, kita bisa melewatinya, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita juga, tetapi melainkan penyertaan Tuhan yang semata-mata Ia berikan kepada kita. Nah, malam hari ini kembali kita melanjutkan renungan kita, yaitu surat Injil. Nah, surat Injil ini kita sudah mendalaminya atau sudah membahasnya, sudah 4 bab, dan malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu surat Injil yang bab 5. Namun sebelumnya saya memberitahu kepada teman-teman semua bahwa kesempatan ini tidak terlalu lama, mungkin kita dalam keadaan ujian atau ada kesibukan lain, mungkin sekitar 20 menit. Namun marilah kita menenangkan hati sebentar saja untuk melanjutkan bab 5 ini atau surat Injil yang bab 5 ini. Nah, surat Injil bab 5 berjudul Mengapa Saya Tidak Memiliki Keyakinan. Sekali lagi, mengapa saya tidak memiliki keyakinan. Nah, mari kita bacakan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13, mari kita baca bersama-sama.
Beginilah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa benar sekali banyak orang yang hidup di dalam dunia ini tidak punya keyakinan akan masa depan, termasuk juga kerohanian mereka. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak punya keyakinan, mereka tidak punya kepastian. Setiap hari kita mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah yang aku kasihi, Engkaulah yang saya sembah. Tetapi kalau kita lihat bahwa cinta mula-mula itu semakin hari semakin memudar. Kenapa terjadi tersebut? Karena tidak ada keyakinan. Kenapa orang banyak sekali atau jemaat banyak sekali tidak mempunyai hidup dalam kepastian? Karena masalahnya mereka tidak cukup hanya Yesus Kristus. Mereka mencari jalan keluar di luar Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa di luar Yesus Kristus itu banyak sekali jalan. Melalui dukun, melalui ramalan, melalui berbuat baik, melalui sains, atau hal-hal yang membuat mereka yakin selain Yesus Kristus. Itulah sebabnya banyak sekali di dunia ini orang-orang, jemaat-jemaat, orang Kristen tidak mempunyai kepastian, jaminan akan keselamatan. Dan ada hal yang kita lihat lagi bahwa 70% orang atau manusia sekarang ini yakin atau memberikan hidup itu seakan-akan kepada asuransi. Kenapa? Mereka menabung materi atau uang. Nah, dengan mereka menabung, mereka yakin bahwa ketika mereka mati, kehidupan mereka senang. Ketika mereka mati, yang ada di belakang mereka pasti juga senang. Nah, itulah orang-orang dunia. Tetapi realitanya bahwa mereka tidak menemukan jawaban apa-apa. Mereka terus-menerus hidup dalam masalah. Mereka terus-menerus hidup dalam kekhawatiran. Tetapi saudara-saudari, firman Tuhan 1 Petrus ayat 5, pasal 5, ayat 5, ayat 7 sampai 8 mengatakan bahwa segala kekhawatiran kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan kita yang menangani diri kita sendiri, bukan kita yang mencari jalan keluar sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang perlu kita pegang? Yaitu hal yang pasti kita pegang adalah mereka yang diselamatkan. Keselamatan itu adalah kita menerima Yesus Kristus dan menerima kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan ketika kita mengetuk pintu hatinya Tuhan, pasti kita akan masuk dan makan bersama dengan Tuhan. Itulah keselamatan yang harus kita tahu. Itulah orang yang menerima keselamatan. Mereka hidup di dalam keselamatan itu. Dan di lain sisi, banyak orang sering sekali lupa akan keselamatan ini. Kenapa? Mereka mengedepankan titik kelemahan mereka. Mereka mengedepankan sisi keterbatasan mereka. Hal ini disebabkan karena apa? Karena mereka lupa akan identitas mereka. Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan bahwa kita ini adalah warga keluargaan surgawi dan kita sudah diberikan hidup oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 2. Dan secara hukum kita sudah menjadi baiknya Allah. Kita sudah menjadi anak-anaknya Allah.
anak-anaknya Tuhan. Tetapi saudara, ada kata tetapinya lagi. Mengapa orang dunia sering sekali lupa akan identitas ini dan bahkan tidak tahu apa identitas dalam keselamatan? Karena tidak punya kepastian akan keselamatan. Oleh sebab itu, punyailah. Mari kita mempunyai kepastian itu. Kita punya keyakinan itu, yaitu hanya Yesus Kristus. Selain itu, kita juga harus mengetahui berkat anak Tuhan. Ketika kita bertanya, mengapa saya tidak punya kepastian, mengapa saya tidak punya jaminan, mengapa saya tidak punya keyakinan Tuhan? Karena kita juga tidak tahu apa berkat sebagai anak Tuhan. Kita sudah diberdekakan oleh darahnya Yesus Kristus. Kita sudah diangkat dari lumpur dosa. Kita sudah dimerdekakan secara rohani dan dimasukkan ke dalam keluarga surga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali 1 Petrus pasal 5 ayat 7-8 mengingatkan kita, mari segala sesuatu kekhawatiran kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak susah, tidak ribet, tidak membuat kita resah ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita mengandalkan kekuatan Yesus Kristus dan kita cukup hanya Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mempunyai keyakinan ini. Marilah kita hidup di dalam Yesus Kristus. Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan bahwa kita hidup bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang sudah hidup di dalam hati kita. Mari kita punya keyakinan, mari kita mempunyai kepastian akan keselamatan itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan di jemaat di Korintus bahwa yang berlalulah sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kita juga mengalami hal tersebut. Kita memegang 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya kita ini adalah ciptaan baru. Yang berlalu, masalah kita sudah berlalu, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sekarang kita mengimaninya, sekarang kita menerimanya, dan sekarang kita menyembuhkan, kita memulihkan kehidupan kita melalui Yesus Kristus, melalui Injil yang sejati yang ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara yang ada di dalam Yesus Kristus, mari memegang perjanjian Tuhan, memegang kepastian akan keselamatan, dan tidak ragu, dan kita hanya punya satu kepastian, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, surat Injil yang kita sudah baca. Biarlah seminggu yang akan berjalan kita bisa memegang dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami sudah dibekali oleh firman Tuhan. Kami tahu bahwa di setiap hari cinta mula-mula kami itu semakin hari semakin memudar. Yang awalnya kami mengatakan Engkau Yesus Kristus, tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa kadangkala kami hidup dalam ketidakpastian, ketidakyakinan. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini memberikan kami hidup yang baru, keteguhan yang baru melalui firman. Berkatilah kami dan berkatilah setiap kami yang berada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, saya berdoa. Kami berdoa. Ya, demikian saja renungan kita pada malam hari ini. Semoga kita menjadi pemenang di satu minggu berjalan. Dan kita punya waktu, ada banyak waktu ya, sekitar 20 menit. Boleh kita forum, kita cuma 4 orang. Mungkin mulai dari Deborah, Sukirman, dan Afrian.
baru saya. Oke. Haleluya. Em, oh, diterima. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Em, Jadi forum saya malam hari ini, seperti yang sudah diingatkan di firman Tuhan hari ini, bahwa waktu dulu itu ketika ada orang tanya, kamu kalau mati masuk surga enggak? Itu waktu itu kayaknya kalau nggak salah waktu SMA, aku masih berpikir dulu baru jawab. Masuk surga enggak ya? Sempat seperti itu, tetapi sekarang tidak lagi karena saya sudah punya kepastian bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kepastian itu tidaklah pudar. Dan seperti firman Tuhan hari ini, banyak orang yang tidak punya kepastian akan keselamatan walau sudah jadi orang Kristen. Banyak yang cuma datang bergereja, tetapi tidak benar-benar tahu siapa Yesus Kristus, atau tidak benar-benar tahu keselamatan itu apa. Tapi saya mengucap syukur bahwa saya adalah salah satu dari orang yang bisa memiliki kepastian akan Yesus Kristus. Dan saya rasa sebagai seorang anak Tuhan, saya tidak akan menyimpan berkat ini sendiri, tetapi akan juga membagikan kepada orang lain, baik dalam studi saya, atau dalam keseharian saya, tingkah laku saya, dan sikap saya setiap hari. Dan saya rasa itu saja yang saya bisa forumkan. Sukirman, silakan. Saya terima kasih. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu. Ini udah sebulan ya saya ikuti forum ini. Jadi jujur aja, saya sangat berterima kasih banyak kepada kakak-kakak yang ada di depan saya sekarang ini. Jadi saya dapat pelajaran yang baru, yang bersifat positif, hal-hal yang baru dan ilmu-ilmu yang baru yang saya pegang, saya bisa lakukan yang bersifat. Terusnya lanjut ke tadi yang tadi dibilang tentang keyakinan. Kalau ngomong keyakinan, mungkin secara pribadi, kalau keyakinan bisa dibilang artinya adalah sebuah kewajiban atau sebuah kewajiban yang harus layak kita patuhi. Sebenarnya begitulah. Terus, mengapa orang kadang kurang yakin dengan sesuatu atau dengan sebuah atau karena mungkin yang pertama dia tidak mengerti apa itu keyakinan dan apa itu yang dia yakini itu nanti bakal dia menuju ke sebuah keselamatan atau buat hidup yang baru. Jadi maka kadang orang nggak yakin dengan sesuatu hal. Kadang saya secara pribadi bahwa saya sering alami kalau ada masalah, saya kurang yakin ada masalah saya terselesaikan. Saya kurang yakin saya bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan itu nggak berhasil atau gagal berhasil atau enggak, saya kurang yakin. Cuman setelah saya dapat mempelajarinya dengan jauh dan berpikir jauh, bahwa kunci dari keyakinan adalah sebenarnya karena Tuhan, karena Yesus Kristus,
Kalau kita benar-benar yakin dan benar-benar percaya, maka sebuah masalah akan terselesaikan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak yakin, maka masalah itu nggak akan selesai. Secara pribadi itu yang saya rasakan. Tapi ketika saya yakin dan percaya bahwa sebuah masalah yang saya hadapi sekarang, bahwa saya yakin Tuhan masih ada yang bisa menyelesaikan, ya maka saya serahin kepada Tuhan. Itu artinya yakin bahwa saya punya keyakinan kepada Tuhan. Cuman kalau saya nggak punya keyakinan kepada Tuhan, mungkin saya ada masalah langsung ini langsung ambil resiko ini mungkin yang agak berat, yang agak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Mungkin itu kalau nggak ada keyakinan pada manusia. Itu yang saya alami secara pribadi. Jadi ketika saya jujur, ketika saya akhir-akhir ini dengan masalah yang saya sering hadapi, bahwa istilahnya saya semakin yakin dan keyakinan saya terwujud bahwa masalah yang kita hadapi Tuhan masih ada. Sesungguhnya karena masalah yang kita hadapi sekarang tidak melebihi dari kemampuan. Tuhan udah tahu sebatas mana kemampuan kita. Dia memberikan cobaan kepada kita tidak melebihi dari kemampuan kita. Karena Tuhan yang memberi cobaan dan masalah itu. Makanya saya yakin bahwa segala masalah, segala tayangan atau kesalahan yang saya hadapi itu dari Tuhan. Jadi saya yakin percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Jadi saya pikir kesimpulannya, keyakinan itu bisa dibilang keselamatan. Tapi kalau tidak ada keyakinan, mungkin kita nggak ada keselamatan. Keselamatan itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Amin. Baik, forum saya malam hari ini sesuai judulnya tadi, mengapa saya tidak memiliki keyakinan. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keyakinan akan keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Sudah menjadi bagian saya dan kita semua, bahwa keselamatan itu memang sudah menjadi bagian kita. Karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dan untuk memberikan kita keselamatan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada Yesus Kristus, sudah yakin, sudah sepenuhnya bahwa keselamatan itu menjadi bagian kita yang percaya kepadanya. Dan juga kita yakin dan percaya, saya sendiri juga yakin dan percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas diri saya. Dan seperti yang dikatakan oleh Kak Deborah tadi, bahwa dulu saya juga pernah ditanya, apa kamu yakin masuk surga atau tidak? Ya saya masih, karena saya belum mengerti benar ya, hanya jawabnya aja, nggak tahu, nggak kasih jawaban. Ya bisa jadi itu jawabannya. Tetapi ketika saya mengetahui bahwa Yesus Kristus telah mati buat saya yakin, di situ saya yakin dan percaya bahwa saya tidak perlu ragu lagi. Saya percaya dengan iman saya yakin bahwa hanyalah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat saya. Dan hanya Yesus Kristus yang selalu memberikan saya kekuatan, yang selalu melindungi saya, dan juga selalu memampukan saya dalam melakukan hal apapun
Dan memang benar bahwa ketika saya di dalam Kristus, apapun yang saya alami, itu saya rasa bahwa saya dapat menyelesaikannya hanya di dalam Yesus Kristus. Karena semuanya sumbernya hanyalah Yesus Kristus. Itu saja forum saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana keidaman sementara? Halo keidaman? Bisa forum? Oke, mungkin nggak ada respon. Kalau dari saya secara pribadi ya, satu doa saya dari firman hari ini yaitu bahwa saya ingin mempertahankan iman saya kepada Yesus Kristus. Saya ingin tidak apa yang saya yakini saat ini, kepastian yang saya yakini, tidak maulah saya direbut oleh iblis sendiri. Kadangkala iblis itu datang secara lunak, lembut, memberikan rayuan dan segala macam dalam kehidupan ini. Tetapi saya rasa bahwa titik kelemahan itu kadangkala dipakai oleh iblis. Tetapi saya punya keyakinan bahwa Yesus Kristus yang saya puji dan saya beritakan. Itu saja dari saya kembalikan kepada saudari Deborah. Tuhan, terima kasih. Kita akan menutup ibadah ini. Saya mohon dengan kasih mungkin Kak Idaman boleh tutup dalam doa. Setelah kita menyanyikan satu lagu. Bersedia? Sepertinya tidak. Oke. Tolong Apri tutup dalam doa ya. Kita angkat pujian tadi, harapanku. Sebentar. Kasih-Mu, karya-Mu yang
Tolong Ridho tutup. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat ibadah kami pada malam hari ini dan juga firman-Mu. Biarlah kami memiliki keyakinan yang teguh akan iman kami, akan iman percaya kami kepada Engkau bahwa keselamatan sudah menjadi bagian kami yang percaya akan janji-janji-Mu Tuhan, yang percaya akan Engkau sepenuhnya. Kiranya Tuhan terus teguhkan hati pikiran kami, bahkan hidup kami Tuhan, untuk tetap berpegang pada apa yang Tuhan kehendaki, berpegang pada perjanjian Tuhan, dan terus melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terus pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat, bahkan menjadi saksi untuk dapat menyelamatkan Indonesia dengan Injil dan hanya Yesus Kristus. Dan kami berdoa buat teman-teman kami, meskipun kami cuma beberapa orang yang masuk hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kami, usaha apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati, bahkan kami sebagai mahasiswa dan juga yang kerja, Tuhan memberkati. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan terus mengurapi bahkan melimpah atas seluruh kehidupan kami, dan kami bisa menjadi saksi Kristus untuk dapat menyampaikan Injil-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Teman-teman kami juga yang tidak sempat masuk, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dan urapi mereka Tuhan, dan biarlah kuasa Trinitas Tuhan terus mengurapi seluruh kehidupan kami. Dan kami mengakhiri ibadah kami hari ini, dan biarlah kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera Allah terus menyertai kehidupan kami. Dimanapun kami saat ini berada, kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, menguatkan kami, dan memberikan kami damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen.